Baik Pak, perkenalkan nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada praktikum yang ketiga. Jadi di sini di praktikum 3 ini ada dua kriteria yang dibutuhkan, yaitu latihan membuat aplikasi to-do list. Yang kedua itu menambahkan fitur update pada aplikasi to-do listnya. Jadi penilaian bobotnya dapat dilihat di sini. Lalu di sini ada foto praktikan. Lalu yang selanjutnya penilaian observasi. Untuk penilaian terhadap diri sendiri, saya dari indikatornya ada 5. Pertama itu kepatuhan terhadap prosedur, saya buat 5. Lalu kemampuan penyelesaian tugas saya buat 3. Yang ketiga kerjasama tim saya buat 4. Inisiatif dan problem solving saya buat 3. Kedisiplinan dan etika kerja saya buat 4. Lalu penilaian terhadap rekan kerja saya ada 2, yaitu Joy Kristotruli dengan NIM 11S23012. Lalu Wahyu Rizky F. Simanjurang dengan NIM 11S23040. Untuk skala dari penilaiannya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya laporan aktivitas praktikum. Yang pertama itu latihan membuat aplikasi to-do list-nya. Untuk aplikasi to-do list-nya sudah saya buat dan sudah saya jalankan. Lalu yang selanjutnya itu menambahkan fitur update pada aplikasi to-do list. Untuk fitur update-nya mari kita lihat ke code-nya. Jadi di sini ada fitur update. Fitur update itu apa? Jadi fitur update itu jika contohnya jika kita memiliki sebuah to-do list, misalnya ada 5 buah to-do list, jadi kita ingin mengedit to-do list yang ketiga dengan to-do list yang lain. Jadi itulah gunanya si fitur update itu. Jadi saya akan jelaskan untuk lebih memahami. Jadi di sini kita mendeklarasikan sebuah metode yang bernama change to do list. Lalu di change to do list ini kita mengecek kondisinya. Jika di to do list kita itu jika di to do list yang ingin kita ganti itu posisi dari to do list yang kita ganti itu lebih besar atau sama dengan model length. Jadi misalnya seperti ini, kita memiliki to do list sebanyak 10 buah. Jadi kita ingin mengganti to do list nomor 11 karena itu tidak masuk akal. Jadi si sistem akan mencetak posisi tidak valid. Sama juga dengan jika kita ingin mengganti posisi di angka 0. Kan kita memiliki to do list mulai dari angka 1 sampai sekian. Tapi kalau angka 0 dan sebelumnya misalnya angka -1 itu akan menghasilkan posisi tidak valid. Lalu yang selanjutnya akan dicek di sini juga ada return untuk kembali untuk keluar dari pengecekannya. Lalu yang selanjutnya itu dicek apakah posisi dari to do list yang kita ingin edit itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka si sistem akan mencetak tidak ada to do pada posisi tersebut. Lalu di return lagi. Lalu yang selanjutnya dicek kondisi. Jika to do list yang jika to do list di posisi yang ingin kita edit itu, misalnya kita memiliki to do list belajar PBO, lalu kita edit dengan belajar PBO, maka si code ini akan mengupdate, tapi sama aja hasilnya itu belajar PBO, tapi tetap diupdate. Lalu yang selanjutnya itu dicek kondisi ketika to do list yang ingin kita edit itu sudah ada sebelumnya, namun perbedaannya itu cuma di huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi jika kita memiliki sebuah to do list tapi to do listnya itu sebenarnya sama, cuman yang membedakan itu huruf besar dan huruf kecilnya. Misalnya belajar PBO, huruf yang pada awalnya belajar PBO itu huruf B-nya itu huruf kecil. Lalu kita update untuk huruf B-nya huruf besar. Jadi si sistem akan mencetak to do telah tersedia. To do yang belajar PBO telah tersedia. Jadi itu tidak akan diupdate. Jadi tetap akan seperti pada awalnya. Lalu di sini return. Lalu yang selanjutnya itu ini mengecek hampir sama seperti yang sebelumnya, tapi ini mengecek di to do list lain, apakah to do list lain memiliki to do list yang sama setelah kita update. Jadi di sini ada equals ignore case tadi ini.
ini berfungsi untuk mencek apakah huruf besar itu, huruf besar dan huruf kecilnya dicek. Lalu ini di return. Lalu yang selanjutnya itu kondisi ketika ini semua itu tidak terpenuhi. Jadi kalau ini semua tidak terpenuhi, maka si to do list berhasil diganti. Jadi to do list di posisi yang kita inginkan akan sama dengan result. Selanjutnya itu public static integer rate. Integer ini berfungsi untuk inputan pada saat di menu. Lalu ini untuk inputan stringnya, inputan string dengan info. Apa itu info? Nanti akan saya jelaskan. Lalu ini juga untuk inputan string tanpa infonya. Kita masuk ke view change to do list. Jadi di sini kita mendeklarasikan sebuah metode lagi yang bernama view change to do list. Inilah untuk ibaratnya keterangan dari fitur change to do list sebelumnya untuk memberi ibaratnya notifikasi atau keterangan lah untuk si metode change to do list sebelumnya. Di sini kita mencetak sistem out println mengubah to do list agar pengguna tahu bahwa kita sedang berada dalam menu untuk mengubah to do list. Lalu di sini kita meminta inputan pengguna. Jadi kalau ini untuk inputan untuk nomor dari to do list yang ingin kita ganti. Jadi kalau di input X maka akan keluar dari metode change to do listnya. Lalu di sini ada pengecekan kondisi yang tadi yang saya bilang. Kalau dicek X, kalau di input X maka return. Lalu yang selanjutnya itu dicek kondisi lagi, apakah input yang kita berikan itu adalah merupakan sebuah angka. Jadi jika itu merupakan sebuah angka, maka si fungsi ini, maka si fungsi view change to do list ini akan meminta inputan, akan mengubah inputannya yang darinya string menjadi sebuah integer. Karena di inputan yang sebelumnya itu, yang di sini itu inputannya itu berupa integer, berupa string. Jadi di sini ada parseInt. Inilah yang merupakan alat yang digunakan untuk mengubah dari string menjadi sebuah integer. Lalu di sini dicek kondisi lagi setelah diubah dari string ke integer, dicek kondisinya. Jika inputannya itu lebih kecil dari 0, maka lebih kecil sama dengan dari 0, maka tidak ada to do. Jadi di sini ada tiga kondisi. Jadi jika ini semua salah satu dari ini terpenuhi, maka sistem akan mencetak tidak ada to do pada posisi tersebut. Lalu else-nya itu ya ini berhasil diubah. Jadi akan meminta si pengguna untuk menginput to do yang baru. Lalu di sini kita gunakan fitur method change to do list-nya tadi. Lalu ini untuk else ini untuk inputan yang sebelumnya. Jadi jika inputannya tidak d plus ini maksudnya itu apakah inputannya itu merupakan integer d plus ini. Jadi jika tidak terpenuhi maka masuk ke else, sistem akan mencetak input tidak valid. Baiklah Pak, berikut merupakan hasil dari code update saya. Jadi marilah kita coba untuk melakukan inputan. Kita coba untuk menjalankan code ini. Kita pilih nomor 1. Lalu kita tulis belajar PBO. Lalu yang selanjutnya kita pilih satu lagi untuk menambah belajar Papui. Lalu yang selanjutnya itu nomor 3 untuk mengubah to do list. 3 ubah
kita masukkan 2, yaitu nomor dari to-do list yang ingin kita ubah. Lalu kita masukkan Belajar Dash Pro. Nah, berhasil terubah. Lalu kita tekan X untuk keluar. Nah, berarti code saya bisa berjalan dengan lancar, yang menandakan code ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Pak, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak.